Konon cinta sejati hanya datang satu kali dalam hidup manusia. Seperti dirasakan Baby Romeo saat bertemu Meisya Siregar di tahun 1999 silam, Baby merasakan getar luar biasa dan meyakini Meisya adalah cinta sejatinya. Kok waktu itu ngelihat kayaknya nggak gini, agak beda gitu loh. Terus lagi jerawatan juga kayaknya, di jidatnya banyak banget. Kok nggak cakep ya gitu ya. Terus aduh kayaknya nggak tipe gue banget, gue kan tipenya metroseksual gitu loh gitu kan. love oversight kali ya. Cinta adalah perjuangan. Maka seperti itu pula yang dialami Baby Romeo kala ia bersusah payah menjemput cinta Meisya yang kala itu tak lagi sendiri dan memiliki kekasih hati. Percaya akan kekuatan cinta sejati menjadikan Baby pria tangguh yang setia menunggu meski penantian itu bagai tak berujung sebab Meisya telah menempuh hidup baru. Namun Baby meyakini Meisya akan ia miliki hingga akhirnya keajaiban itu hadir. Jadi mau bunuh diri gitu tau gak? Ada obat nyamuk gitu. Jahatnya aku tidak membiarkan dia untuk nyetop gitu. Udah minum aja sana gitu kan. Gitu dia pergi ya perubahan itu nggak ada lagi gitu. Jadi aku berasa monoton aja. Ibaratnya kalau boleh skip nih dalam hidup, yang apa sih yang pengen lo skip dalam hidup lo ya mungkin aku. Ketika cinta sejati bertaut hati, maka rianglah jiwa dan nurani. Maka inilah perci kebahagiaan Baby Romeo dan Meisya Siregar, dua anak manusia yang bersatu dalam hidup pernikahan bersulam makna kesejatian cinta. Bagaimanakah cerita cinta penuh perjuangan ini bersatu dan seperti apa kehidupan cinta mereka saat ini? Kami akan menyajikan cerita cinta sejati Baby Romeo dan Meisya Siregar hanya untuk Anda. Saya mengenal Meisya itu since Meisya waktu masih zaman SMP. Ada kali 10 tahun yang lalu kali ya. 14 tahun yang lalu tuh bayangin aja. Pada masa itu kan standar lah ya, cowok-cowok tuh potongan rambutnya standar gitu ya, pakai bajunya ya begitu gitu. Terus kincling, tiba-tiba ada cowok yang modelnya beda gitu. Bedanya beda banget aja. Ini sepinggang, bayangin aja rambutnya kan sepinggang dan diurai gitu kan. Minimal diikat juga tetap terurai gitu rambutnya gitu kan. Jadi agak aneh aja gitu waktu itu ngelihatnya. Meisya nih bener ya gitu. Klik lah ya, saling mengisi gitu. Di balik rambutnya yang panjang dan terurai itu, Baby ternyata adalah sosok yang sangat sabar sekali gitu. Mungkin kalau tahu Baby zaman dulu ya, orang tua mana gitu yang mau ngawinin si anak perempuan cantik sama Baby yang gondrong, gendut, jorok. Aduh, saya aja bingung Meisya mau. Aku waktu itu masih kuliah dan masih bolak-balik Bandung Jakarta, jadi belum bisa menetap di Jakarta. Nah waktu itu Baby kebetulan dia memang lagi ada acara di Bandung. Dulu aku dikasih tahu, cuman aku nggak terlalu suka lah gitu ya. Sampai akhirnya bertemulah di sebuah tempat klub malam. Nah pada saat satu event itu aku ke Bandung, aku ketemu aku lihat ya itu tadi ya. Jadi masa-masa itu tuh adalah masa-masa di mana aku sedang menikmati gejolak apa ya, dibilang anak muda sebenarnya nggak muda-muda banget karena udah kuliah ya. Cuma aku menjadi seorang perempuan yang memang benar-benar nikmatin hidup gitu loh. Oh ternyata ini yang Dani waktu itu dulu ngomong ya, kayaknya cantik aslinya gitu ya. Jadi aku lagi liar-liarnya quote and quote ya. Lagi stres kali dianya ya, lagi galau gitu. Jadi yang aku lihat ya cantik tapi kesian gitu loh, kok kayak nggak jelas begini gitu loh.
sepertinya dia haus akan perhatian. Kenapa dia sampai kayak begini? Pokoknya baby tuh first impression dia terhadap aku tuh mungkin lebih ke iba ya, lebih kasihan gitu loh. Aku tanya-tanya informasinya segala macam. Aku minta-mintain informasi juga mengenai Mesia ini. Ya udah sampai akhirnya singkat cerita ya dapat nomor teleponnya, terus telepon. Janganlah Beb, gila dia udah punya cowok lagi, dia bilang gitu kan. Pokoknya teman aku tuh udah tahu banget memang aku waktu itu udah punya cowok gitu loh. Cuma nggak ngerti gimana upaya baby sampai pada akhirnya baby dapat nomor telepon aku. Minta kenalan gitu kan, ya dia bilang ya ke Bandung aja, ke Bandung. Ke Bandung ya cuman ya gitu diteleponin. Kalau ditelepon mau, diajak ketemu susah. Dia memberanikan diri untuk nelpon aku gitu loh. Tapi ya waktu itu aku sih dingin-dingin aja karena aku nggak tahu siapa dia gitu kan. Siapa nih? Oh apa ya, jual mahalan, namanya juga udah punya cowok ya kan. Halo, bisa bicara dengan Mesia gitu kan, suaranya berat. Ih, om mana nih gitu kan. Oh baby, iya kenapa? Cie Ella gitu kan. Kenapa? Oh iya, nggak bisa. Oh sorry ya, nggak. Besok gue ada ini. Pokoknya berbagai macam alasan. Nggak patah semangat. Besoknya dia ulang lagi, dia telepon lagi sampai segala macam sampai pada akhirnya dia pengen ngajak aku ketemu. Pokoknya di telepon kita akrab lah gitu ya. Udah kayaknya ngerasa feel udah close gitu loh, deket. Tapi lama-kelamaan semakin dia sering telepon, dari yang ganggu sampai akhirnya ini orang enak ya diajak ngomong gitu loh. Tapi aku masih belum srek gitu loh untuk ketemu in person sama dia gitu loh. Jadi aku cancel, aku pending, aku lama-lamain untuk ketemu sama dia sampai akhirnya hari kedua, hari ketiga, hari keempat sampai 2 minggu aku extend itu asik-asik aja gitu loh, ganti hotel segala macem. Terus telepon-teleponan. Udah 20 juta juga gue keluar tuh waktu itu. Aduh, gila juga nih orang. Baby udah tahu kondisi aku udah punya cowok saat itu. Dia bilang nggak apa-apa, aku cuma pengen ketemu aja sih gitu. Ya kenalan aja gitu, ya nggak apa-apa kalau memang kamu punya cowok ya nggak apa-apa gitu. Cuma pengen ketemuan aja. Oh ya udah deh, nanti lihat besok ya gitu. Wah pulang aja lah ke Jakarta gitu kan. Baby waktu itu lagi nongkrong di coffee shop. Coffee shopnya kebetulan kaca. Jadi kalau kita lewat dari depan itu kelihatan orang-orang yang lagi berkerumun di coffee shop itu. Kamu lagi ngapain? Lagi ngopi? Oh oke. Di mana di coffee shopnya? Oh iya. Ngeliat lah baby gitu kan. Hah, masa sih yang itu? Kok kayaknya beda banget dengan suaranya dia yang memukau gitu kan. Karismatik gitu kan, yang kayaknya warm gitu. Kenapa aslinya gahar banget gitu kan. Karena rambutnya baby waktu itu panjang, terus dia gitu, pokoknya laki banget deh gitu kan duduknya gitu kan. Aduh kayaknya nggak tipe gue banget, gue kan tipenya metroseksual gitu loh gitu kan. Sekalinya ketemu juga dia nggak kasih tahu aku gitu ya. Dia cuman bilang aku lihat kamu tadi pas telepon-teleponan. Oh iya, mukanya katanya serem, gondrong. Begitu mau pulang Jakarta, terus tiba-tiba dia telepon. Kalau kamu mau ke rumah aja tapi gitu loh. Nggak usah ketemu di luar, ke rumah aja kamu. Ya udah aku ke rumahnya pagi-pagi itu pas breakfast loh. Begitu aku memutuskan say yes untuk ketemu sama dia, pertimbangannya cuma satu. Karena dia luntang-lantung di Bandung, aku jadi kayak ngerasa kasihan banget ya nih orang, kok gue jahat nggak sih gue gitu loh. Terus dia kaget aja ya. Kok waktu itu ngelihat kayaknya nggak gini, agak beda gitu loh. Terus lagi jerawatan juga kayaknya, di jidatnya banyak banget. Kok nggak cakep ya gitu ya. Terus disitulah ternyata begitu aku kasih celah dengan ketemu, dari situlah hubungannya berlanjut sampai hampir mungkin 15 tahun ya, sampai sekarang berlanjut gitu.
mereka terbiasa dengan semuanya keterbukaan dan tidak sama-sama tidak saling menuntut. Jadi Mesya juga nerima baby dengan sepaket-paketnya, baby juga nerima Mesya sepaket-paketnya gitu. Klik lah ya, saling mengisi gitu, saling mengisi dan saling menutupi kekurangan dan kelebihan. Jadi ya mereka tuh pasangan yang asik, agak unik dan antik sebenarnya. Masih suap-suapan kalau makan gitu loh, lucu kan. Terus kalau di kafe tuh nggak bisa jauh-jauh, kadang-kadang Mesya di pangkunya baby atau di sampingnya baby gitu, nggak bisa dipisahkan deh mereka itu. Satu-satunya orang yang saya tahu benar-benar mencintai seorang perempuan dengan luar biasa adalah baby. Kalau pada akhirnya Mesya menerima baby kembali dan mereka bersama, berarti harusnya mereka menjadi cinta sejati. Ya udah kita makan siang, ya udah kejadian tuh, terus makan siang ternyata ya karena memang ada kedekatan sebelumnya, kita sering teleponan, ya nyambung aja gitu. Iya, itu pertama kali aku ketemuan ya ceritanya. Jadi pertama kali aku ketemu sama baby, waktu itu kita nongkrong di salah satu coffee shop hotel yang lain lagi. Setelah gitu dia perpanjang, extend dulu di Bandung, dia udah pindah lagi ke hotel lain. Terus ada coffee shopnya itu tuh tempat nongkrong anak muda Bandung gitu ya. Terus kita nongkrong di situ. Waktu itu tempat itu tuh kebetulan lagi jam-jam 1 siang, yang mana orang-orang tuh ada yang meeting, ada yang makan siang, ada bule-bule gitu ya. Pokoknya benar-benar rame lah, penuh dengan orang banyak. Terus tiba-tiba baby datang, dia main piano gitu kan. Biasalah mungkin dia tebar pesona gitu ya, pengen ngasih tahu gue bisa main piano, lo di main piano. Enak juga suasananya tuh, aku main piano di situ. Aku nyanyilah buat dia gitu ya. Gila nih, gue gak pernah deket sama cowok yang main piano. Gila jago banget gitu, terus dia nyanyi-nyanyi. Sampai ditegur sama orang bule gitu loh untuk, hey stop, can you please stop playing piano gitu kan. We're on meeting now gitu lah, apa segala macam. Oh iya, sorry. Dia gak sampai di situ doang. Ya kayak aku ngasih, ada toko, ada jual bunga gitu ya, aku kumpulin semua, aku panggilin, aku beli bunganya semua, aku kasih dia gitu ya. Terus kita makan malam ya, dari makan siang sampai makan malam. Akhirnya dia usaha, dia minta sama pelayannya, Mas, saya pengen bikin jus warna kuning, ada nggak? Dia bilang gitu. Pisang punya nggak pisang? Ada, tapi itu buat banana split apa gimana lah, nggak ngerti. Akhirnya dia berkreasi lah, dibikin milkshake dari pisang dan susu warna kuning. Terus dia kasih, kamu katanya suka warna kuning ya, nih aku kasih gitu. Pokoknya bener-bener yang di-create sesuatu yang, ih gila ya nih orang niat banget gitu loh. Dari situ ya mulai, namanya perempuan ya, bohong banget gitu loh kalau nggak di pleasure dan di treat kayak begitu terus nggak ngerasa tersanjung tuh bohong, nggak mungkin gitu. Sebenarnya sih yang bikin aku lebih memutuskan untuk cinta banget gitu ya sama dia, ya begitu ngobrol aja. Maksudnya nggak cuma cantik atau ini, tapi bisa ngimbangin aku dalam hal musik segala macam. Terus ide-ideku, apalagi aku juga orang yang nggak punya ide gitu loh. Aku selalu punya ide, nah dia bisa imbangi gitu loh. Jadi aku pikir ya itu yang bikin aku makin pilih dia lah gitu loh. Baby tuh bener-bener he was not my type gitu sebenarnya ya. Jadi aku nggak suka anak band, aku nggak suka cowok yang gondrong, yang kucel, yang rock and roll. Pokoknya cowok-cowok aku tuh pokoknya kalau nggak cakep, kalau nggak playboy, kalau nggak kaya, pokoknya yang jerk gitu deh, yang brengsek, aku malah demen gitu loh. Nah begitu baby datang dengan yang gondrong, dengan yang rock and roll gitu ya, terus mobilnya juga penuh dengan kecoa gitu ya, keluar semua dari lubang AC gitu kan. Terus jok kulitnya palsu kulitnya gitu kan, kalau abis duduk nempel-nempel di kulit gitu kan, bekas kulitnya. Terus mogok melulu, jadi setiap pakai AC overheat dikit
mati mobilnya. Bentar ya, maaf ya, aku panggil orang dulu, didorongin mobilnya. Bener-bener kayaknya nggak make sense gitu loh. Nggak tahu ya, saat itu sih aku ngerasa udah fix lah. Aku kayaknya sama dia tuh udahlah, udah sama dia aja lah gitu ya, udah capek. Sampai akhirnya pacaran, aduh bingung aku. Karena sebenarnya gini loh, aku sama baby tuh ada tanggal jadian pun enggak. Kayak misalnya, oke, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, kita pacaran ya, oke. Tanggal jadian berarti sekarang tanggal sekian bulan ini, tahun ini. Gak ada mbak gitu loh. Jadi bener-bener hubungan aku sama baby tuh bener-bener ngalir kayak air. Sampai pada akhirnya keadaan yang mengkondisikan kita secara tidak sadar kita ini sudah saling mencintai gitu loh. Menurut aku ya nggak perlu lagi lah orang aku setiap telepon atau setiap aku deket sama dia, ya selalu aku bilang kalau aku suka sama dia gitu loh. Jadi nggak ada yang resmi gitu loh aku nyatakan. Tapi nggak ada lah, bukan tipe aku kali ya. Begitu tuh love at first sight kali ya. Nah jadi untuk yang satu ini aku memang bela-belain gitu loh. Nunggu sampai ya memang dikasih jalan bisa ketemu gitu loh. Si Meisya itulah ternyata wanita yang menghancurkan hatinya baby. Dia dengar perjuangannya dia Jakarta Bandung, nggak ada uang, apa makan juga ya seadanya demi Meisya Siregar tuh tiba-tiba di tengah-tengah pacaran tinggal kawin gitu kan, kayaknya bunga terakhir gitu ya, kayaknya benar-benar patah hati banget dia. Meisya nih orangnya cukup tegas kalau menurut gue. Jadi ketika dia bilang ya udah, kata Meisya ya udah, lu nggak mau ngawinin gue, ya ngapain gue buat apa ada buat lo? Ya gue mendingan sama orang yang mau ngawinin gue. Dan saat itu ya baby nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia nggak peduli sama penyakit, nggak peduli sama kegemukannya dia, nggak peduli sama penampilannya dia. Kayaknya gue hidup ini buat apa kalau seorang Meisya nggak ada di samping gue gitu loh. Dia cuman bilang sama gue fight udah, gue ngarang lagu udah, satu yang gue belum ngiklasin dia. Gitu. Kalau gue dipertemukan sama Meisya, berarti dia adalah cinta mati gue. Saat itu kan bisa dibilang aku udah pacaran sama orang lain. Nah hubungan aku dengan mantan aku itu memang tidak mendapatkan restu dari orang tua aku. Jadi hubungannya kondisinya adalah aku backstreet sama cowok aku nih. Tapi ya sih, memang udah lagi punya pacar ya waktu itu. Cuman memang lagi kondisinya kayak belum fix gitu loh. Masih ada yang bilang udah, masih ada yang bilang mungkin kesian lah si Meisya cuma dimainin aja, ada yang bilang begitu, ada yang jadi masih abu-abu lah waktu itu gitu loh. Tapi memang kalau kedekatan ya udah pasti sama si Rudy ya, almarhum. Begitu aku ada kerjaan di Jakarta, aku bisa intens nih ketemu sama baby. Karena kalau aku ke Jakarta keluar kota, aku selalu didampingin dengan mama sama papa aku. Kalau nggak mama, papa. Nah, kesempatan itulah begitu aku dapetin kerjaan di Jakarta, kesempatan itulah yang mendekatkan aku sama baby jauh lebih intens lagi. Dibilang backstreet sih juga enggak, karena aku juga belum coba gitu loh. Belum coba, tapi kalau di Jakarta ya aku ketemu sama mamanya. Kita juga sering telepon-teleponan. Artinya mama juga open ke aku gitu loh. Ya mama juga baru kali ya ketemu yang model gini gitu loh. Yang gondrong terus. Tapi ternyata mungkin menurut mama mungkin aku kok nggak seperti yang bayangan dia mungkin ya. Cuman kalau ke Bandung
aku takut sama bapaknya. Masuk tuh ke rumahnya tuh aku takut sama bapaknya gitu loh. Maksudnya bukan takut ya, segen lah gitu loh. Karena tipikalnya kelihatan banget ini orang ya Batak yang memang prinsipal gitu loh. Kalau di Bandung aku sayang sama mantan aku ngerasa cinta sama mantan aku ngerasa yakin dan pasti banget bahwa aku pasti akan bisa nikah sama mantan aku. Tapi di satu sisi lain begitu aku lagi ada di rumah, logika aku tuh bermain gitu loh. Apa sih yang gue cari gitu loh. Sekarang hubungannya udah gak enak, tertekan. Terus mau pergi juga nggak ada enak-enaknya gitu loh. Badannya di sini tapi pikirannya ke rumah. Aduh mama papaku gimana ya, mikirin aku apalah segala macam. Mungkin ya itulah namanya kontak batin orang tua sama anak ya. Pas berantem ya gue udah tahu gitu loh. Pasti yang ono balik lagi gitu loh. Jadi gaya pacarnya kan begitu dulu. Jadi aku waktu itu ngekos di Jakarta. Terus waktu itu tuh lagi goyah-goyahnya dan lagi apa ya, wah lagi ibarat negara nih lagi krisis-krisisnya lah, lagi wah gila nih keadaannya lagi gawat gitu loh. Sampai akhirnya aku mutusin ya udah deh, aku nggak mau lagi sama kamu, pokoknya aku mau balik ke Bandung. Aku udah pokoknya udah capek hubungan sama kamu, aku udah selesai sama kamu gitu kan. Akhirnya waktu itu dia mau bunuh diri gitu, tau nggak? Ada obat nyamuk gitu. Ada baby ya? Nggak ada dia ya. Itu nggak penting banget, tau nggak sih? Terus udah gitu ya, jahatnya aku tidak membiarkan dia untuk nyetop gitu. Jangan gitu, nggak. Ya udah minum aja sana gitu kan. Terus udah gitu, ya udah kamu yang kayak gitu ya sama aku. Dia udah sok-sok mau minum ini, ya udah minum aja sana. Giliran Mesya berantem sama yang itu, terus ke aku. Nah sama aku jalan, terus ribut, nanti pindah lagi ke situ gitu loh. Jadi kadang-kadang sebel aja aku kalau udah sampai berantem tuh ya pasti udah aduh nanti balik lagi ya, bener balik lagi gitu. Nah begitu di Jakarta, aku ngerasa safe dan secure sama baby. Karena mamaku tahu aku berhubungan sama baby nganterin kemanapun kerjaan aku. Dari mulai foto, dari mulai syuting, baby selalu dampingin aku. Mama juga, ya saat itu sama papa nggak say yes, nggak. Tapi mereka oke, ya udah jalan aja. Tapi bukan lampu hijau ya. Jadi lampu kuning lah ibaratnya, ya udah nggak apa-apa kamu jalan aja. Ombang ambing tuh, Jakarta, Bandung, otomatis mantan baby. Aku putus sama yang di Bandung, aku balikan sama baby. Terus putus sama baby, nangis-nangisan lagi, berantem lagi, balik lagi sama mantan aku. Sampai 2,5 tahun hubungan itu berjalan di antara dua laki-laki ini. Sampai pada akhirnya aku membuat sebuah keputusan besar yang mana aku ngelihat udah deh, aku udah fed up banget, aku udah capek banget, aku udah umur 21, aku udah gak kuat dengan hubungan yang sangat pressure seperti ini. Aku harus memilih di antara mereka berdua. Nah saat itu jatuhlah dua pilihan ini antara mantan aku sama baby. Ya waktu itu aku mikirnya, satu aku gak dapet restu, iya kan? Gak mungkin aku bisa nikah sama mantan aku karena tidak mendapatkan restu. Restu itu gak turun-turun sampai akhirnya, tapi laki-laki ini tuh sangat meyakinkan aku dengan nanti kalau menikah sama aku begini dan dia jauh lebih tua dari aku. Terus aku lihat baby, masa depan suram, iya kan? Punya duit hari ini sekian, besok bisa habis. Dia nggak punya buku tabungan, dia nggak pernah simpan uang, dia nggak punya plan dalam hidupnya ke depan mau apa. Bingung gitu loh, kalau misalnya aku terlalu berpikir aku yang terbaik gitu loh. Nah setelah malah menjadi pembuktian gitu loh di akunya, dan cinta itu bukan hal yang harus aku buktiin gitu loh. Cinta itu adalah hal yang harus aku jalanin. Ntar kalau Mesya pada saat itu pilih aku, pasti dia menuntut pembuktian dari aku gitu loh. Bisa nggak lo bahagiain gue? Nah aku nggak bisa digituin. Dia cuma punya ketulusan dan cinta gitu loh. Dia punya itu.
Tapi untuk ngajak aku nikah pun dia sepertinya belum siap untuk berkomitmen. Loh enggak, masalahnya kamu mau nikahin aku apa enggak? Kalau kamu nggak mau, aku udah nggak bisa lagi nih terus-terusan kayak gini, aku udah capek deh. Bolak-balik, aku udah cuma mau kawin gitu loh. Loh enggak, kawin tuh gampang kok, dibilang gitu. Gampang banget, kamu mau kawin sekarang sama aku. Tapi kalau cuma di atas kertas, besok kelar dirobek udah selesai, dia bilang gitu. Jangan dong kamu mikir sedangkal itu, kata baby gitu. Dan semakin gencar mantan aku untuk ya udah mau gimana apa segala macam, sampai akhirnya kan aku kawin lari gitu kan. Ini adalah satu penentuan di hidup dia gitu loh. Artinya apapun yang gue jalanin, ya gue akan patuh terhadap pernikahan itu. Karena apa? That's the rules gitu loh. Artinya itu aturan hidup yang semua orang melakukan itu gitu loh. Sementara gini loh, aku seneng sama dia, aku cinta sama dia itu bukan menurut aku punya cara yang nggak semua laki-laki punya gitu loh. Bisa dibilang itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin sampai detik ini nggak bisa aku tebus untuk orang tua aku. Aku sampai bisa mikir setega itu ninggalin orang tua aku bisa menikah tanpa orang tua gitu ya. Aku nikah sendiri sampai aku tutup kuping, aku tutup mata, cuma pengen membuktikan bahwa keputusan aku ini bener loh mah gitu loh. Pilihan Mesya bener loh mah gitu loh. Jangan mama nggak ngasih restu sama Mesya. Mesya bisa ngebuktiin. Saking aku kerasnya, semakin restu itu nggak aku dapetin. Mungkin baby bisa nenangin aku untuk menentukan pilihan aku saat itu gitu ya. Dan ternyata yang waktu itu sih aku udah tahu jawabannya lah. Jawabannya sebenarnya intinya dia pasti pilih almarhum ya waktu itu ya, Rudy. Kenapa? Mungkin memang untuk sosok kamu memang dia yang harus ngebahagiain karena dia punya semuanya gitu loh. Bukan kamu yang bimbing dia, tapi dia yang bimbing kamu. Itu mestinya yang kamu dapet lah, dibanding kamu sama aku gitu loh. Itu semua berbalik. Meleset dugaan aku gitu loh. Baby malah bilang ya udah, kamu yakin nggak dengan pilihan kamu? Kalau kamu yakin, kamu mau nikah sama dia, kamu kawin. Sebelum aku memutuskan untuk aku nikah dengan orang lain, aku udah tahu banget kok Baby tuh sayang dan cinta sama aku. Aku tahu banget gitu loh, aku ngerasain betapa kuatnya rasa cinta Baby sama aku tuh, aku tahu gitu loh. Jadi Baby pun saat itu ngerestuin aku untuk kawin. Aku cuma minta sebelum kamu nikah, setelah kamu ijab kabul, kamu telepon aku. Dan saat itu aku akan pergi dari hidup kamu selama-lamanya, dia bilang. Ya, pada satu ketika itu ya memang ada satu momen yang sampai sekarang pun aku nggak lupa, itu di stasiun Gambir waktu itu. Aku udah bilang sama dia, nggak tahu ya, kita nih nggak lagi berantem sebenarnya gitu loh. Tapi memang ada satu prinsip yang kita belum ketemu gitu ya. Cuman aku yakin gitu loh, kalau kamu minta waktu dulu, bangsa 2-3 hari di Bandung, ini pasti kamu berubah pikiran. Dia yakinin aku, enggak sayang, udahlah, percaya sama aku perlu waktu, dia bilang, untuk mikir. Ya udah, dia masuk kereta itu, terus aku tungguin di luar jendela itu, aku liatin gitu kan dia. Terus dia dadan gitu, keretanya jalan itu kan bunyi tuh, itu cuk gitu. Aku kaget itu, kok bisa connect ke jantung gitu ya bunyinya gitu loh. Cuk gitu. Terus makin lama makin cepet, kok kayak mau lari ngejar gitu loh. Nah ini, ya itulah aku langsung mikir gitu ya. Sampai sekarang aku sering bahas tuh sama istriku. Jalanlah pernikahan aku. Sampai pada akhirnya kehidupan aku otomatis berpisah. Baby dengan hidupnya dan aku dengan hidup aku. Gitu. Sebelum aku relain dia, itu aku memang pernah bilang, sampai kapanpun gitu loh. Sampai kapanpun kamu punya aku. Nggak tahu, kayak ada keyakinan aja lah seperti itu gitu.
baby ini orangnya kalau mencintai terlalu mencintai gitu. Sampai ya dia suka lupa sama dirinya gitu kan. Ini perjuangannya gue dengerin gila, hebat banget gitu loh. Dia bela-belain bikin lagu, dia jual sama orang nih lagu gue nih, berapa aja deh lo mau, sampai begitu tuh Pak. Sampai uangnya untuk nginep di hotel di Bandung gitu. Sebagai satu tanda cinta untuknya. Tinggal kawin pun tetap ya, tumpah darah, tumpah di syair tuh ya kan, lagu-lagunya semua kan tentang Meisya Siregar gitu ya. Yang album kedua itu ya Meisya, udah Meisya semua, sakitnya dia, ditinggalnya dia, sendirinya dia gitu, ngadepin semuanya gitu ya, semuanya dia tumpahin ke lagu waktu itu. Betapa merasa kehilangannya baby ketika akhirnya Meisya menikah dengan pria lain. Nah, itulah yang membuat dia banyak menciptakan lagu-lagu yang luar biasa. Ku telah pergi selamanya. Sebelum dia married pun aku telepon kok calon suaminya waktu itu. Aku bilang kalau lo sampai nggak jaga gua rebut lagi. Aku bilang, oh nggak mungkin Beb, dia pasti bahagia sama gua. Oh ya udah, lo buktiin ke gua. Udah gitu loh, aku tutup bukunya. Yang aku pikir bisa aku tutup gitu loh buku itu gitu loh. Tapi ya ternyata kan tanpa aku sadarin, ya semuanya ngalir terus kan. Jadi lagu lah segala macem gitu loh. Yang nggak bisa aku bendung gitu loh. Ternyata memang dia nggak bisa pergi dari hidup aku. Banyak banget deh, pokoknya lagu-lagu yang Baby bikinin based on cerita aku sama Baby yang bikin aku makin kayak ini mau gila deh gue nih gitu kan. Gitu kan, denger radio lagunya Baby, buka nonton TV, video klipnya lagu-lagunya Baby. Terus pokoknya selalu dihantuin dengan Baby lewat karya-karyanya dia. Yang kayaknya tuh secara nggak langsung Baby tuh lagi ngomong di kuping aku gitu loh. Dia kasih dunia kedua ke aku gitu loh, yang ya nggak bisa lah gitu ya. Semua momen itu semua tuh nggak bisa hilang. Jadi udah nggak ada tujuan lagi gitu loh. Dia kasih perubahan di dalam hidup aku begitu dia pergi ya perubahan itu nggak ada lagi gitu loh. Jadi aku berasa monoton aja. Karena Baby waktu itu memang dia cerita dia berupaya keras untuk bisa melupakan aku, bikin dia amnesia lah. Ibaratnya kalau boleh skip nih dalam hidup, yang apa sih yang pengen lo skip dalam hidup lo ya mungkin aku. Tapi dengan apa yang aku lakukan itu sebenarnya sih menunjukkan bahwa aku sih masih belum terima sebenarnya. Aku masih butuh dia lah gitu loh. Tapi ya minimal waktu itu aku punya tujuan adalah aku pengen bahagiain keluarga aku, udah itu aja. Iya, aku bersyukur hubungan ini menghasilkan sebuah karya yang indah, yang mungkin sampai kapanpun itu akan jadi cerita yang nggak akan pernah bisa kekubur. Dengan atau tanpa Baby dalam hidup aku, tapi itu jadi historis dalam hidup aku yang sama siapapun aku berhubungan nggak akan mungkin bisa seindah aku sama Baby gitu. Pas Meisya mulai ribut tuh, aku denger di infotainment. Nah besoknya tuh mama telepon, mama cerita banyak lah ya tentang Meisya. Ya selama menikah juga mama banyak cerita tentang Meisya seperti apa. Takutnya mama kan ini udah pasti keperceraian. Nah setelah bercerai itu mama pengen Meisya berteman sama Baby. Jadi mama titipin ke Baby. Mama nggak mau Meisya ketemu orang baru. Mama mau Meisya ketemu Baby karena Baby udah mama kenal. Dan setelah divorce itu aku telepon
Aku cerita-cerita sampai akhirnya aku bilang aku mau tinggal di Jakarta lagi, balik lagi ke Jakarta, dan aku mau nyari tempat tinggal gitu ya. Nah dari situlah itu yang menjadi alasan yang apa namanya akhirnya mendekatkan aku sama baby. Bismillah lah aku jalanin lagi. 1 tahunan lah aku ya deketin lagi, terus. Jadi saat itu baby jadi sosok yang dibilang pacar aku enggak, tapi dia selalu memberikan telinga dan hatinya buat aku gitu loh. Sampai akhirnya mengarah ke yang lebih serius dengan aku ngelihat dia nunjukin aku mau buka rekening dong sayang, bantuin aku gitu. Aku ngelihat kok hidupnya makin terorganize ya, kok hidupnya makin planning ya gitu. Kok aku ngelihat dia ada yang beda ya gitu. Jadi dari situ aku mulai pelan-pelan aku ngerasa nyaman sampai akhirnya Ya udah saudara-saudara akhirnya pada ngeliat gitu kan. Yang dari Medan udah takut ada gosip yang gak bagus segala macem. Udah baby serius gak sama Mesya? Kalau baby mau Mesya, kapan mau nikahin gitu loh. udahlah kalian gak usah lama-lama, cepatlah beb kalian nikah. Nah itu pun bukan baby yang propose aku tuh kan, bayangin gak 2 kali loh. Jadi dalam hidup aku nih ya baby tuh gak propose aku. Yang kedua pun itu karena ditodong sama tante aku. Aku sebagai apa ya baby Romeo nih nggak lengkap aja gitu loh kalau nggak ada dia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Firdi Megananda bin Haji John Suparjono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya, Meisya Najulina Siregar binti Haji Emir Samal Siregar, kepada engkau dengan mas kawinnya perhiasan emas seberat 20 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya kawinnya Meisya Najulina Siregar binti Haji Emir Syawal Siregar dengan mas kawinnya perhiasan emas seberat 20 gram tunai. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya terima mahar saya, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Banyak orang yang menilai, oh Bebe Romeo beruntung banget ya ketemu cewek cakep banget gitu ya kayak Meisya Siregar ya. Kalau di mata kita justru kebalik. Meisya tuh beruntung banget dapat suami kayak Baby gitu. Untuk zaman sekarang tuh 1001 lah ya. Sabar banget, terus bijaksana gitu ya, ngemong sekali gitu. Jadi emang setianya ampun-ampunan deh gitu ya. Ya itu posesif, paling aku benci itu posesifnya dia dan cemburuannya dia. Ih, I hate it banget deh pokoknya. Baby sampai detik ini juga makanya aku bilang baby masih cemburu gitu. Jadi yang waktu di Australia itu kejadiannya memang kita kan lagi liburan keluarga, ada kakakku, ada mantan manajer aku, sama baby gitu ya. Pokoknya terus rombongan sama tour and travel pokoknya rame-rame gitu. Cemburunya tuh ya nggak penting, misalnya aku beli burger, terus yang tukang jualnya bule ini ganteng, ih kak cakep ya gitu. Kayak gitu, itu bisa berantem. Ngapain sih kamu, ya udah lu pacaran aja sama tukang burger sono gitu kan, marah gitu kan. Umroh aja dia masih cemburu kok, udah nikah loh padahal. Umroh ada tukang karpet orang Persia, Arab putih gitu. Orang Arab tapi nggak hitam, orang Arab tapi putih jadi bule. Cakep, kak karpet yuk, lihat karpet gitu. Hah ayo gitu, terus baby udah ngeliat gelagat nggak bener ya kan. Sering banget sih lo ke tukang karpet gitu. Dilihat tukang dagangnya ganteng, marah loh dia. Padahal aku ngakak-ngakak Mbak Kaima. Ya ampun aku cuma pengen foto doang beb, karena cakep, jarang kan ngeliat Arab ganteng gitu loh, mukanya tuh bule gitu kan.
gatel nih, umroh aja gatel, jadi marah-marah nggak penting gitu loh. Tapi aku sih nganggapnya lucu-lucuan aja lah ya, itu tanda cinta dia lah sama aku. Mungkin dia trauma kali ya, bisa ngelihat aku bisa nikah sama orang lain, mungkin itu yang bikin dia posesif, jangan sampai lo diambil orang atau sampai kecolongan. Ya tidur paling ya. Misalnya aku lagi di mobil gitu ya, aku lagi ngobrol-ngobrol, makanya aku bilangnya peltu gitu loh. Kesannya lagi dengerin aku ngomong gitu, tahu-tahu tidur gitu loh. Ya itulah ya kebesaran Tuhan bahwa memang ternyata aku diberikan seseorang yang cross gitu loh dari potret sosok laki-laki idaman aku. Sesuatu yang pernah ada gitu ya, sesuatu yang hebat di dalam hidup aku sekarang ada lagi gitu ya, bayangin aja rasanya kayak gimana. Perubahan sih mungkin lebih ke ini kali ya, ke bentuk perhatian dan bentuk cintanya sekarang tuh lebih ke anak. Jadi sekarang kita ya itu dia, aku sering bilang bahwa sekarang peran utamanya bukan lagi kita. Bukan kita lagi yang jadi Romeo and Juliet lagi gitu loh. Tapi sekarang udah ada 2 anak kita yang unyil-unyil itu berdua. Jadi benar-benar semua fokus kita, apapun yang kita lakuin dari mulai kita bangun tidur sampai kita mau tidur, itu semuanya ditujukan untuk anak-anak. Berapa tahun nikah lah ya gitu, akhirnya tahu gitu, oh kalau pernikahan tuh apalagi setelah punya anak nggak semudah yang dibayangkan lah gitu ya. Jadi butuh pasangan yang kayaknya bener-bener kuat gitu ya untuk bisa jalan bareng. Nggak kompak, nggak. Ya kan kamu lah, kamu lagi sibuk, aku lagi sibuk, kamu lah, kamu yang lagi sibuk, kamu lah, kayak lempar-lempar nggak. Mereka kompak banget. Membesarkan anak-anaknya itu, entah Baby, entah Misha, sama-sama. Si Baby tuh sayang banget sama anak-anaknya. Jadi ketika dia itu ngerasa bahwa momen yang paling indah adalah ketika lo masih kecil. Jadi banyak momen yang ketika anaknya minta A, B, C ya lo nurutin gitu. Nah Baby lebih parah lagi, ternyata dia sampai sekarang masih gak bisa gitu pergi gak sama anak-anaknya gitu tuh, wah susah banget. Malah kadang-kadang kalau ke mall mau sampai jam berapa juga yang penting anaknya ada di sebelahnya gitu. Emang kebapaan sekali deh gitu, kebapaan sekali, dan bapak yang asik gitu. Bapak yang bukan ayah yang ditakutin tapi yang memang dekat sama anak-anaknya sih. Sama-sama berdua tuh bareng, kemanapun bareng gitu loh. Nggak bisa ditinggal sendiri. Misha kemana, Baby ikut. Baby kemana, Misha ikut. Mau keluar kota, mau luar negeri, mau dalam kota, mau ke Jakarta sekitarnya pun Misha harus ikut. Arti anak buat kita ya segalanya lah pasti ya, karena semua yang kita kita lakukan itu semuanya ya memang tujuannya tuh untuk anak. Jadi kalau ditanya artinya apa ya, yang pasti mereka ya segalanya, tujuan hidup kita sekarang gitu. Ya dia tipikal suami yang sangat keras menurut aku, walaupun ada sisi gilanya, ada sisi segala macam, tapi ya tetaplah laki itu egoisnya ada. Tapi yang aku senang ya dia family man ya, dia sayang sama anak-anak, dia mau ngurusin anak-anak gitu ya, mau menggantikan posisi aku ketika aku nggak ada di rumah gitu. Ya dia harus ada lah di hidup aku gitu aja. Jadi sosok yang memang harus ada aja di hidup aku. Jangan jadi sampai nggak ada. Ya? Jadi jangan sampai nggak ada gitu. Oh, syarat aja gitu, absen ada Pak gitu ya. Kalau nggak ada fatal. Oh iya. Tapi aku pikir ya udahlah, memang aku punya dapat suami nih kayak dia, yang mana aku harus ikutin
yang jadi harapan baby, karena biar gimana menurut aku suami itu ya tetap dia ujung tombak lah, dia pemimpin, dia imam yang aku percaya bahwa tujuannya semua untuk kebaikan gitu loh. Emang dia nggak mesra? Kan udah bilang baby mah kagak. Kamunya yang kesini dong gimana? Loh aku ya harus nyender dong. Masa aku begini? Iya enggak dong, Beb yang geser. Nah, emang kagak mesra lagi, ini mah dibikin-bikin mesranya. Kalau disuruh nempel, kalau disuruh nempel memang. Ini udah setelah sekian lama akhirnya ya, aku dapat bunga beli di lampu juga. merah tadi. Oh, lampu merah Dago. Lampu merah itu Pas. di bawah palmera. Makasih ya sayang, Iya. thank you. Mudah-mudahan pokoknya cinta kita seperti bunga ini sayang. Cialah. Terus mekar, mewangi. Kayak bunga ini kan cantik ya, dia selalu mekar gitu loh. Dia selalu memberikan wangi, harum kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Begitu juga dengan cinta kita sayang. Mudah-mudahan cinta kita selalu merekah, merona, dan mewarnai dan mengharumkan sekeliling kita. Gagal kan? Nggak biasa soalnya. Dia udah pergi sekali dari hidup aku ya kan, dan itu cuman aku lah yang ngerti gitu loh. Dia sebenarnya takut aku kawin lagi. Nah kalau misalnya aku yang pergi misalnya keluar kota, aku nggak bawa dia, pesawatku jatuh, ya kawin lagi. Ya kan bahaya udah, jangan dong, udah kan. Jadi udah pokoknya kita mati sama-sama lah.